محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Setiap kita punya kewajiban menghindari dosa, makanya sebisa mungkin kita harus tahu apa ya, perbuatan apa yang menyebabkan kita berdosa supaya kita bisa hindari. Paham tidak? Tentu untuk menghindari bukan hanya tahu saja, tetapi dibarengi dengan kekuatan iman. Jelas sih. Kalau salah satu perbuatan yang dianggap sepele oleh kebanyakan orang, padahal itu perbuatan dosa. Jadi di antara dosa-dosa yang umumnya orang terjerumus tetapi dianggap biasa saja adalah disebut dengan gosok. Contohnya, orang parkir motor di depan masjid atau di samping masjid. Yang punya lagi sholat, yang punya lagi pergi kemana, atau di mana saja. Maka yang duduk di atas motor itu, kalau tanpa ridho yang punya motor, maka yang duduk itu adalah jadi pendosa. Jadi berdosa dia. Pakai barangnya orang tanpa izin. Contohnya, sandalnya kawan. Biasanya di pondok pesantren banyak terjadi. Sandalnya dia taruh di atas, di dalam kantongan. Baru dia simpan di lemari. Saat dia mau ke WC dan mau berwudu, dia pakai sandalnya orang. Dari mana dia ambil? Di sana dia tidak kembalikan. Nomor satu, mengambil tanpa izin sudah dosa. Yang kedua, di mana dia ambil, di sana dia tidak kembalikan, menyebabkan yang punya mencari, pusing, gelisah, tambah dosa lagi. Dan ini tidak boleh anggap sepele. Walaupun bukan masuk dalam kategori dosa besar, tetapi namanya dosa itu kalau dosa kecil dilakukan berkali-kali, na'udzubillah, kalau dianggap remeh, itu bisa terancam imannya kita. Makanya sebagian ulama berpendapat aslinya dosa itu tidak ada kecil, tidak ada besar, semua besar saat dinisbatkan sama Allah. Kenapa? Karena kebaikan Allah yang begitu banyak atas kita, baru kita balas dengan dosa, walaupun dinisbatkan dengan dosa yang lain itu dibilang kecil, tetapi itu besar, menjadi kurang ajar yang kurang ajar level tinggi. Paham tidak? Makanya dalam kitab Qulyubi dan Umairah, secara mahalli itu, di atasnya, di bawahnya apa namanya itu, ada mahalli, kemudian di tengahnya Qulyubi, dia di terakhirnya itu ada Umairah. Di sana ditulis walau raqiba dabatan au jalasa ala firashin faghasibun. Kalau ada orang yang duduk di atas kendaraan, daba artinya yang bisa berjalan, unta kah, kuda, tetapi semisal dengan itu ya masuk juga motor, sepeda. Kalau ada yang duduk di atasnya tanpa izin si pemilik, tanpa ridho si pemilik, maka dia adalah orang yang menggosok. Atau dia duduk di atas sleeping bag, kasur seseorang tanpa izin, tanpa ridho yang punya, maka seberapa lama dia duduk di situ, dia ada orang yang gosok dan mendapatkan dosanya itu. Walaupun dia tidak kasih pindah, wa illam yanqul, walaupun apa yang dia, motor yang dia duduki, sepeda yang dia duduki, ataupun sleeping bag, sandal yang dia hanya kasih masuk kaki di atasnya sambil berdiri, tidak kemana-mana, tidak berjalan, tetap juga masuk dalam kategori orang yang
gosok dan dapat dosa. Paham tidak? Bagaimana kalau dia hanya duduk saja tidak niat menguasai, tetap juga berdoa. Jadi menguasai itu apa? Maksudnya dia mau ambil dari pemilik dan dia kuasai secara paksa. Walaupun tidak ada niat begitu. Hanya duduk saja itu. Nongkrong di atas motornya orang. Dosa. Dan ini terjadi banyak sekali, Pak. Dianggap satu hal yang sepele. Padahal itu bagian dari dosa. Semoga Allah ampuni kita yang sudah. Dan kalau ada saling gosok satu sama yang lain, ya saling memaafkan. Paham tidak? Harus ke depan niat, jangan lagi begitu. Jangan begitu. Tak boleh. Bukan satu hal yang itu yang bagus. Ini gambaran dari jeleknya akhlak seseorang. Jadi kalau kamu lihat orang suka seperti itu gambaran dari jeleknya akhlaknya. Kecuali mungkin dia tidak tahu sama sekali. Artinya dia tidak mengerti kalau itu tidak boleh. Tetapi setelah diterobos juga, itu gambaran dari jeleknya akhlak itu orang. Semoga bermanfaat. Subhanallah.